Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sebagaimana biasa di setiap malam Jumat kita membaca Ushul Salasah, karya dari Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Namun barangkali menghadapi bulan suci Ramadan, berarti pertemuan kita di malam hari ini insyaallah pertemuan terakhir menjelang Ramadan. Karena sebagaimana telah dimaklumi bahwa setiap Ramadan kajian pada maghrib itu diliburkan, diganti dengan kajian-kajian pada zuhur atau pada subuh. Oleh karena itu, di kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan untuk diri saya pribadi bekal menghadapi bulan yang mulia ini, dan tentunya wa khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan tidak akan muncul begitu saja tanpa ada bimbingan dan ilmu yang mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena sebagaimana sudah kita maklumi bahwa target kita menjadi seorang muttaqin itu tidak perlu untuk kita ragukan lagi. Harus kita memburunya, bersegera dengan. Karena balasan bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga. Allah sebutkan u'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan buat hamba-hamba yang bertakwa. Dan sesuatu yang sudah dipersiapkan adalah perkara yang sudah ada, sudah terwujud. Berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah yang menyatakan bahwa surga belum diciptakan, atau mereka-mereka yang menjadikan akal pikirannya sebagai rujukan. Dan pernah disampaikan di masjid ini syubhat-syubhat yang menyatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan. Maka sebagai seorang muslim kita meyakini sudah diciptakan dan sudah disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Dan takwa yang dimaukan adalah tujuan di mana kita berpuasa. La'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Di malam hari ini sengaja
saya akan membawakan hadis Abu Hurairah sebagai landasan kita untuk memperbaiki niat-niat kita. Karena hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Muslim itu berkaitan masalah niat. Dengan masalah niat. Yang dengan niat itu seseorang selamat atau tidak di yaumil akhir. Di yaumil hisab, tatkala kita dihitung, dihisab dari amalan-amalan kita. Hadis ini pernah saya baca di beberapa kesempatan, terutama mereka yang mengikuti kajian saya Fadhailul Quran. Karena di situ disebutkan tentang bagaimana akhir dari mereka-mereka yang beramal dengan amalan besar, tapi berujung nesta. Kita berharap bahwa dengan landasan ilmu ini, ilmu ala Alkitab was Sunnah, ilmu berdasarkan Alkitab, ayat Al-Quran dan Sunnah, itu memotivasi kita untuk memperbaiki niat-niat kita, untuk semakin memperbagus amal-amal kita, dan bersegera dengan kebaikan yang telah Allah serukan untuk kita semuanya. Kata Imam Muslim yang menukilkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, nama asli demikian yang disepakati oleh para muhaddisin. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam riwayat yang lain dengan kata-kata qol. Kata Rasulullah SAW, Inna awalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istushhid wa udhiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia pertama yuqda yawmal qiyamah yang dihadapkan kepada mahkamah Allah pada hari kiamat. Disebutkan awal, manusia pertama, menunjukkan bahwa orang ini adalah orang prioritas. Ya. Karena ini yang didahulukan. Sering-sering saya perumpamakan, ketika ada misalkan sebuah lembaga, yang lembaga itu memiliki sekian banyak member, nasabah misalkan dan lain sebagainya, ada orang-orang yang diprioritaskan karena memang selain memang istilahnya kedudukannya ya, di hadapan manusia, juga jasa-jasanya, sehingga dia mendapatkan prioritas. Nggak usah ngantri Anda. Anda adalah orang yang kami prioritaskan. Lewat sini, pintu ini lewat katakanlah counter ini, karena itu adalah prioritas untuk Anda. Alaysa kadzalik? Begitu kan? Lain. Apalagi misalkan di kantor-kantor lembaga keuangan. Wah, ini berlomba-lomba, ini dibikin orang itu prioritas. Kartu ini aja ada prioritasnya. Orang-orang prioritas Anda, kami prioritaskan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ada sesungguhnya manusia yang Allah prioritaskan di hari kiamat untuk dihukum, untuk ditetapkan. Karena saat itu manusia dalam keadaan berkeinginan untuk segera, untuk disegerakan kepastian tentang diri mereka. Mereka datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim. Terus mereka berkata, segerakan kami, segerakan. Nah, ini yang disegerakan itu, ini yang disebutkan oleh Nabi kita alaihissalam. Orang itu adalah orang yang mati syahid. Fa'udhiya bihi, maka didatangkan. Fa'arafahu ni'amahu wa fa'arafah. Maka orang ini disampaikan untuk diketahui tentang bagaimana kenikmatan
dari mereka-mereka yang mendapatkan prioritas seperti kenikmatan seorang syuhada, prioritas seorang syuhada yang dia bisa memberikan syafaat bagi keluarganya, memberikan itu dan lain sebagainya, sudah disebutkan kenikmatan-kenikmatan. Syuhada yang dimaksud di sini adalah mereka yang berjihad fisabilillah dan mati di jalan. Mati sebagai syuhada, mati syahid. Orang-orang yang seperti ini benar-benar mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berjuang untuk agamanya. Li'ila kalimatillah. Untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan tentang perkara ini, kita berhenti sejenak. Berkaitan dengan bergesernya apa yang sering disebut sebagai syuhada, orang-orang syahid, terutama di masa-masa sekarang ini. Yang dimaksud dengan syuhada adalah orang yang terbunuh di jalan Allah, dibunuh oleh musuh Allah, dan dibunuh oleh orang-orang kafir. Itu syuhada. Ketika Rasulullah SAW sedang berdiri di atas bukit Uhud, kemudian Uhud bergoyang. Artinya terjadi. Kalau zaman sekarang itu gempa, tektonik begitu kan. Karena dia goyang. Apa kata Rasulullah? Uskut ya Uhud. Diam kau Uhud. Tidaklah di atas melainkan seorang nabi, seorang sodikin, dan syahidain. Dua orang syahid. Ini satu contoh ya. Dua orang syuhada. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW saat itu? Saat itu Nabi kita alaihissalam sedang bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar ibn Khattab, dan bersama Utsman ibn Affan. Kata Nabi, diam engkau. Tidaklah di atasmu selainkan seorang Nabi, seorang Siddiq. Siapa Nabi? Jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan As-Siddiq yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa syahidain, dua orang syahid. Siapa? Umar ibn Khattab dan Utsman ibn Affan. Ada apa dengan Umar ibn Khattab? Apakah beliau seorang syuhada? Betul, karena dibunuh oleh seorang majusi, Abu Lu'luh al-Majus. Sedangkan Utsman bin Affan, beliau syahid karena beliau terbunuh dalam keadaan dizalimi. Beliau dibunuh dengan sekian pedang yang terhunus kepadanya dan ditikamkan kepadanya. Dan keadaan dizalimi. Apalagi beliau saat itu sedang berpuasa. Apalagi saat itu beliau sedang membaca Al-Quran. Bahkan cipratan darahnya itu. Cipratan darahnya. Sampai cipratan darahnya itu mengenai mushaf yang sedang beliau baca. Dan di sana, yakni terjatuh, katakanlah cipratan darah itu mengotori atau menciprati ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Yang fikahumullah. Persis di ayat tersebut. Subhanallah. Yang fikahumullah. Allah cukupkan engkau dari mereka. Dari para pembunuh tadi. Wallahu alam. Memang demikianlah. Apakah ini sebuah kebetulan atau memang merupakan sebuah takdir yang Allah tetapkan untuk beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dia terbunuh. Dibunuhnya apakah Umar bin Khattab ataupun Utsman bin Affan? Dia sedang mempertahankan al-haq, sedang mempertahankan kebenaran dan mati di atas keislaman. Ini satu contoh. Contoh yang lainnya yang dikatakan bahwa para syuhada yaitu mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah di mana dipersaksikan
oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang syuhada, seperti yang terjadi perang Uhud atau dalam perang Badar, para syuhada Uhud, para syuhada Badar, atau para syuhada yang semuanya berperang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebagaimana syahid-syahid yang diklaim oleh manusia. Dia mati syahid, fulan mati syahid, tidak ada. Tidak bisa kita mengklaim seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, lebih-lebih lagi syuhadanya itu berperang itu bukan melawan pemerintahan kafir, tapi melawan pemerintah dari negerinya sendiri, yang mereka kebanyakan adalah kaum muslimin. Maka tidak pantas menerapkan istilah berperang di jalan Allah, tapi pada kenyataannya berperang justru melawan pemerintah. Ini adalah merupakan tindakan yang keliru. Meledakan bom di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi di masjid atau tempat-tempat ibadah, maka ini adalah bukan perkara yang disyariatkan. Telah lewat penjelasan kita tentang perkara ini. Intinya adalah kita tidak ifrat dan kita tidak tafrid. Tidak berkurang-kurangan dan tidak berlebih-lebihan. Apa yang dimaksud dengan berkurang-kurangan? Menafikan ayat-ayat tentang jihad fisabilillah. Enggak ada ayat-ayat jihad itu, diganti jihad itu dengan yang lain. Sampai hari kiamat jihad akan terus ada. Akan tapi jihad itu sesuai dengan syariat. Ada yang berlebih-lebihan, semuanya dianggap sebagai syahid, sebagai berjihad dengan cara-cara yang tidak benar, yaitu melakukan amaliyah-amaliyah yang pada dasarnya bukan ditetapkan syariat sebagai sebuah peristiwa jihad. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah. Akan tetapi di satu negeri ada disyariatkannya jihad, tapi di negeri yang lain mungkin saja tidak terjadi disyariatkannya jihad. Jadi jihad itu merupakan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itulah mendapatkan nikmatan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Fama amilta fiha?" Lantas apa yang telah engkau lakukan dengan jihadmu itu? Dengan engkau mendapatkan sebagai seorang syuhada? Maka kata orang tersebut, qataltu fika hatta tusyhid. Aku berperang karena engkau ya Allah sampai aku menjadi syahid. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau dusta. Walakin akan tetapi engkau qatalta li an yuqal jari'un faqad ki. Hanya untuk dikatakan bahwa dirimu adalah seorang jari'un, seorang pemberani, pahlawan, herois, faqad qil, dan engkau telah mendapatkan julukan itu. Di kalangan para bomber, begitu ya. Itu dijadikan role model. Imam Samudra, Amro, itu jadi role model di tengah-tengah komunitas mereka. Saya pengen seperti itu, saya mau seperti itu. Didoktrinkan prinsip-prinsip itu di tengah-tengah mereka. Makanya kan terus bermunculan disebabkan apa? Jadikan role model. Dijadikan role model. Seperti itu hanya muncul. Kenapa? Orang itu menampilkan diri sebagai pemberani, padahal ya main petak umpet. Kenapa? Dalam Islam itu jihad, tidak main bokong-bokongan kayak gitu. Bom, lari, sembunyi. Apa itu? Apakah ada jihad seperti itu zaman Rasulullah dan para sahabat? Tidak ada. Tampil. Sebagai yang saya sampaikan di beberapa kajian tentang bagaimana mereka mengutus utusan untuk menghadapi musuhnya. Diutus utusan, mereka berunding. 3 ditawarkan. Islam kau selamat. Berislam kalian semuanya selamat. Tidak mau kalian tunduk kepada kami dengan membayar jizyah. Dengan merendahkan diri di hadapan
Islam dan kaum muslim. Tidak mau, kami tunggu di medan perang. Begitu. Ini yang gentle. Bukan kemudian lempar bom, kemudian lari. Atau lempar mortir. Atau hal-hal yang kemudian menyerang orang-orang yang memang memiliki kekuatan. Akhirnya dibombardir. Merekanya lari, yang jadi korban siapa? Perempuan, anak-anak, orang renta yang tidak bisa lari. Ya subhanallah, jihad seperti apa yang seperti ini? Jihad itu, jihad yang tampil. Begitu, menunjukkan. Maka masyaallah muslimin ibadallah, menyedihkan. Maka pantas, kelak di yaumil akhir Allah sebutkan. Allah bongkar kedustaan mereka. Dusta, engkau berperang bukan untuk aku, melainkan yang dikatakan sebagai seorang pemberani. Fakot gila, dan engkau telah mendapatkan julukan itu. Dijadikan role model. Bangga dengan Usamah bin Laden. Bangga dengan Ayman al-Juhairi. Bangga dengan tokoh-tokoh Taliban yang aslinya mereka pengecut. Hanya main petak umpet dan lain sebagainya. Demikianlah ma'asal muslimin ibadah. Maka nampak sekali tentang niatan yang ada pada diri. Bukan karena semata-mata untuk li'ala kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah. Sampai ada kisah nyata. Disebutkan oleh mereka sendiri. Para syuhada itu, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Wangi, harum, begitu. Jasadnya. Lah ini mereka tiru, ternyata wangi itu dengan apa? Ditaburi minyak wangi. Agar lihat wangi katanya. Apain? Bikin mitos-mitos. Percaya dengan mitos-mitos. Ketika terjadi eksekusi di tempat awan membentuk gimana, itu hanya mitos, semuanya hanya akal-akalan agar memancing simpati dari kita kaum muslimin. Maka kita katakan, kita yang belajar tentang tauhid, belajar tentang sunnah, tidak akan bisa ditipu dengan cara-cara seperti itu, dengan cara-cara picisan, murahan. Nah, sebab bukan itu yang saat ini dibutuhkan oleh umat. Umat membutuhkan bimbingan para duat, para dai yang menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada sunnah. Karena sudah demikian masifnya kesyirikan, demikian merajalelanya di tempat kita ini, ya, di negeri kita ini, dan merajalelanya berbagai muhdatsatul umur, perkara baru dalam agama, dalam bentuk kebidahan-kebidahan muhdatsatul umur yang mengatasnamakan agama. Maka butuh para dai yang menyeru kepada tauhid, menyeru kepada sunnah, dan itulah mereka yang pada dasarnya sedang berjihad fisabilillah, walaupun dibully oleh mereka ini sebagai qaidun, katanya orang yang cuma duduk saja di kursi seperti ini mengajarkan ilmu. Justru para ulama itulah yang kita belajar kepada mereka sedang mengajarkan ilmu, karena saat ini sedang dibutuhkan ilmu tentang tauhid dan sunnah, dan mereka yang menyampaikannya sungguh sedang berjuang dengan cara-cara yang luar biasa. Bagaimana tidak? Itu sudah banyak dilupakan oleh manusia, ditinggalkan, bahkan dianggap sebagai perkara yang mungkar. Sunnah pun demikian. Kajian-kajian tentang tauhid, kajian-kajian tentang sunnah, bagaimana caranya untuk dihentikan dan dibubarkan. Kan begitu? Alhamdulillah, di tempat ini, di masjid ini, kita masih bisa menyampaikan perkara-perkara ini kepada umat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkuat para pengampunya, urusnya, ya, mereka-mereka yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tauhid dan sunnah di tempat-tempat seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semuanya. Barakallahu fiikum. Tsumma amara bihi, kemudian Allah perintahkan, fasuhiba ala wajhihi, dan diseret
dengan tumpuan wajah, dengan wajah sebagai tumpuan hatta ulqiya finnar, sampai mereka kemudian dilemparkan ke dalam jahanam. Iya, amalan yang demikian tinggi kedudukan, saran demikian sedemikian tingginya sampai mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dipanggil terlebih dahulu. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Seseorang yang mengajarkan ilmu, yang belajar ilmu dan mengajarkan. Wa qara' al-Qur'an, dan kemudian dia membaca Al-Qur'an. Wa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa. Maka dia didatangkan orang tersebut, dikenalkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka-mereka yang memiliki ilmu, dan dia pun menyadari, mengetahui apa keutamaan ilmu. Dengan ilmu, dengan Al-Quran, seseorang akan dimuliakan. Di beberapa tempat sudah saya jelaskan bagaimana orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang membawa Al-Quran itu punya kedudukan yang besar. Kalau Allah berikan kemuliaan seperti itu, maka di level apapun dia hidup, dia berada, niscaya tetap Allah akan angkat. Yang pertama dari hadis yang banyak kita ketahui, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Sebaik-baik itu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Maka berbahagialah di antara antum semuanya yang masih belajar Al-Qur'an, walaupun terbata-bata, punya semangat, ya, punya semangat untuk belajar. Yang setiap huruf itu Allah balas dengan 10 kebaikan. Alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Berapa kebaikan yang kita dapatkan tatkala kita membaca satu lembar. Masya Allah. Tatkala kita membaca satu juz. Luar biasa. Ini fadil. Ini keutamaan. Dan orang yang mengajarkannya pun demikian sama. Memiliki keutamaan. Demikian halnya dengan mereka-mereka yang memiliki ilmu. Disampaikan ilmu, mereka belajar ilmu. Berlama-lama mereka belajar, bertahun-tahun mereka duduk di majelis ilmu. Ya. Maka nikmatnya adalah dia mendapatkan keutamaan. Diangkatnya jadi pemimpin seperti yang terjadi pada Ibnu Abza. Yang dia bekas budak di zaman Umar bin Khattab. Dia menjadi gubernur di Wadi. Kenapa? Katanya kepada Nafi bin Ibnu Abdul Haris. Kenapa engkau pilih dia? Kenapa? Karena dia adalah seorang yang qari'u li kitabillah. Orang yang paling banyak mengetahui tentang kitab Allah. Maka kata Umar bin Khattab menyitir ucapan Nabi SAW. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat satu kedudukan orang dengan Alkitab dan juga akan menghempaskannya dengan Alkitab. Diangkatnya seseorang dengan Al-Quran, dihinakan juga seseorang dengan Al-Quran. Kenapa diangkat? Karena dia komitmen dengan Al-Quran, mengilmui Al-Quran. Kenapa dihinakan? Karena dia bertetangga dengan apa yang dia baca. Seperti apa bentuk pertentangannya? Dilihat. Setelah Allah sebutkan bagaimana keutamaan-keutamaannya, dan dia tuh mengetahuinya, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fama amilta fiha", atas apa yang kau lakukan. Ta'allamtul ilma wa 'allamahu, aku belajar ilmu dan mengajarkannya ya Allah. Wa qara'tu fiqal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karenamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta, engkau dusta. Walakinna,
Akan tetapi engkau melakukan kesemuanya itu ta'alam tal ilm. Engkau belajar ilmu liyuqad alimun. Agar engkau dikatakan sebagai seorang alim. Sebagai seorang ustadz, sebagai seorang alamah, syekh, kiai, ajengan, kedudukannya beda, makomnya lain. Kalau duduk harus di tempat tertentu, kalau makan harus disuguhin makanan tertentu. Ini yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Hanya untuk dikatakan sebagai orang alim saja. Wa qara'tul Qur'an liyuqal, dan engkau membaca Al-Quran liyuqal huwa qari'un, dia adalah seorang qari, Masya Allah, suaranya enak, bacaannya bagus, kemana-mana dipanggil sebagai seorang qari. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan kesemuanya itu di dunia. Lihat, hati-hati ma'asyiral muslimin wa rahmatullahi. Ini hadis-hadis peringatan untuk siapapun juga kita yang suka membaca Al-Quran, atau yang mengajarkan Al-Quran, atau yang mengajarkan ilmu dan belajar tentang ilmu. Ya, mau ustadz, mau syekh, mau siapapun juga diperingatkan dengan hadis. Termasuk di saya pribadi. Kalau tujuannya hanya untuk dikali sebagai seorang alim, kemana-mana ingin dihormati sebagai seorang alim, diiring-iringi sebagai seorang alim, dan ketika tidak disebutkan dirinya sebagai ustadz, lantas kemudian dia tidak ridho, maka ini adalah pertanda butuh kehati-hatian untuk kita semuanya. Yang namanya ustadz, yang namanya kiai, syekh itu juga adalah manusia biasa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, sebagai sesama muslim kita harus mendoakan ketika melihat kebaikan-kebaikan mereka. Kita doakan dengan ucapan hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah menjadikan dia istiqomah. Masya Allah, seorang ustaz bisa menyampaikan ilmu kepada umat, mudah-mudahan terus diikhlaskan begitu. Dan ustadznya pun seperti itu, dia harus ikhlas menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu bukan dalam rangka untuk dikenal sebagai seorang alim, tapi dalam rangka untuk memerangi kebodohan yang ada pada dirinya dan yang ada pada diri umat ini. Sampaikan dari prinsip-prinsip yang paling mendasar dari agama, tentang tauhid, tentang sunnah, ini yang paling elementer, yang paling banyak tidak diketahui oleh umat. Umat sudah tidak tahu tentang masalah tauhid, masalah syirik itu apa. Mereka tidak ngerti tentang sunnah, jangankan tentang bagaimana mungkin mereka akan menjauhi perkara bid'ah muhdatsatul umur. Kalau umat ini tidak tahu tentang masalah sunnah, tidak dikenalkan. Karena memang telah bermunculan di akhir zaman, du'at ila abwabi jahannam. Para dai yang menyuruh ke arah jahannam. Na'udzubillah. Para sahabat sampai bertanya seperti Hudzaifah bilang, "Siflan ya Rasul, sifatkan kepada kami seperti apa?" Meminggil datina, mereka adalah dari kalangan kita. Bisa ngomong seperti manusia, bukan yang turun dari langit. Seperti biasa hayalan-hayalan kayak gitu. Turun langit. Bukan. Turun bersama kita. Hidup dengan kita. Ke pasar. Makan, minum. Akan tetapi mereka menyeru dengan sunnah. Laisa min sunnati. Bukan dengan sunnahku. Mereka menyuruh kepada petunjuk. Bukan dengan petunjukku. Lantas petunjuk siapa? Nah, itulah di akhir zaman. Akan muncul yang seperti, nah ketika umat dalam keadaan tidak terbimbing dengan tauhid, dengan sunnah, dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita alaihi salam, maka umat dalam keadaan tidak kenal sunnah, dimatikan, tauhid dalam keadaan terkubur, maka muncul dai-dai yang menyuruh kepada sunnah walaupun disebut Wahabi, walaupun disebutnya adalah dai pemecah belah. Yang memecah belah itu kalian para penyembah kubur. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang baru dalam agama kemudian ditampilkan dengan agama. Yang semata-mata untuk urusan dunia. Yang munculkan seperti itu. Maka kita kasihan kepada umat. Serukan. Ini tauhid. Ini sunnah. Setelah itu selesai. Tugas kita selesai. Umat bisa menerima. Walhamdulillah. Tidak. Itu urusan mereka.
Tapi yang memberikan fasilitas seperti ini, Masya Allah, sama dengan memberikan tempat-tempat yang baik untuk dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, kalau tipikal dakwah seperti itu, kita nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena inilah dakwahnya, dakwah hendak tauhid. Yang semata-mata menyeru manusia kepada loyalnya bukan kepada pribadi Ustadz, tapi kepada apa yang dibawakan berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadah. Maka orang yang seperti ini didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai seorang alim, hanya dikatakan sebagai seorang qari, tsumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi finnar. Kemudian Allah perintahkan untuk diseret dengan wajah sebagai tumpuan dan dilemparkan ke dalam jahanam. Dua kondisi terjadi pada manusia, seorang yang syuhada dan seorang alim, menunjukkan dua kedudukan dan prioritas dalam agama. Mereka adalah orang-orang jempolan dari tengah umat ini. Dan yang ketiga adalah warajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kull. Seseorang yang Allah luaskan hartanya dan diberikan dari berbagai kemuliaan dunia secara keseluruhan kepadanya. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafah. Maka kemudian orang ini datangkan, dikenalkan tentang bagaimana kenikmatan orang yang memiliki harta dan kekayaan. Jelas berbeda. Orang yang kaya beda dengan orang miskin. Orang yang kaya bisa sedekah, orang miskin nggak bisa, hanya terima. Orang kaya bisa berangkat haji, berangkat umroh. Tidak punya harta, dia bisa. Nah, bisa amal-amal kebajikan yang lainnya. Jihad fisabilillah, memberikan berbagai fasilitas yang ada. Sedangkan dia tidak punya, yang miskin. Berarti inilah merupakan kenikmatan. Yang dengan harta itu dia bisa melakukan kebajikan-kebajikan, amal-amal mulia yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Kemudian dikatakan kepadanya, fama apa? Fama amil tafiyah. Atas apa yang kau lakukan dengan hartamu yang melimpah tadi? Kata orang tersebut, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yanfaqu fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah aku tinggalkan satu jalan yang di sana padanya ada kecintaan untuk berinfak, melainkan aku berinfak ke semuanya itu karena Engkau ya Allah. Jadi sedekahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Berdermanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau dusta walakinnaka, melainkan engkau melakukan kesemuanya itu liyuqal, agar engkau dikatakan jawadun faqad qila, agar dikatakan sebagai seorang dermawan, dan engkau telah mendapatkan julukan tersebut. Jadi ma'asyarul muslimin ibadallah, terutama mereka yang Allah berikan rezeki yang luas, harta yang luas, ini pun menjadi pelajaran. Maka seseorang hendaknya mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dia berinfak, bersedekah. Boleh sirron wa alani. Sembunyi-sembunyi atau ditampakkan. Walaupun yang paling utamanya adalah menyembunyikan apa yang telah dia berikan. Namun ketika ditampakkan pun bukan perkara yang mungkar. Selama itu adalah bagian dari keikhlasannya, tidak mengapa. Nah, karena memang dulu seperti itu. Ketika ada orang-orang yang dalam kesusahan, kata Rasulullah, siapa yang bisa menolong ular pun, orang pun sudah datang. Datang. Membawa sesuatu untuk disedekahkan. Yang lain pun mengikuti dari perbuatan. Kalau ingin memberikan contoh, tidak mengapa. Dari saya, semennya 50 sak. Boleh tidak?
Dari saya ini. Atau mau diam-diam, japri. Nanti semuanya dari saya. Boleh tidak? Pun. Sirrun wa alani. Maka mereka-mereka yang ikhlas, itu akan bersih dari perkara-perkara yang dikatakan sebagai seorang yang jawad, seorang yang dermawan. Dan ini pun terpanggil untuk kita semuanya. Karena Rasulullah SAW adalah seorang yang karim, jawad. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu terasa betul, yakni seperti semilir angin yang yakni begitu karimnya, begitu jawad. Rasulullah SAW jud. Beliau adalah seorang jud, seorang yang dermawan. Itu Nabi kita alaihissalam. Tidaklah datang seseorang kepada Rasul, melainkan ketika meminta sesuatu pasti Rasulullah akan memberikan. Demikianlah Nabi kita, orang yang tidak bakhil. Dan beliau pastinya adalah orang yang ikhlas. Maka kita tinggal bisa mengikutinya karena kita pun yakni ingin mendapatkan kedudukan mulia sebagai seorang yang memiliki harta, namun dijalankan dengan cara yang benar. Apabila tidak, maka naudzubillah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini ucapannya, Tsumma amara bihi. Ketika Allah bongkar niat yang tidak baik itu, ya, agar dikenal sebagai seorang dermawan ke sana kemari, itu kan wasuhiba ala wajhi tsumma ulqiya finnar. Orang ini diseret dengan wajah sebagai tumpuannya dan dilemparkan ke dalam jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari seperti itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam Sahih. Demikianlah masyaallah muslimin badallah. Mudah-mudahan pembacaan hadis ini memberikan motivasi buat kita di bulan Ramadan untuk membersihkan niat-niat kita. Bacalah Al-Quran agar kita termotivasi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berpuasalah dengan memperbagus puasa kita, tidak mengamalkan amal-amal mungkar, tapi senantiasa dihiasi dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang penuh dengan kebaikan. Dan harapkanlah balasan dari Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, amal kita, sholat kita, tarawih kita, dan banyak berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang bisa jadi akan mencederai dan merusak ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan dan semoga kita diberikan kesempatan untuk beribadah, bertakwa, mendekatkan diri kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.